Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Ribanovianti, nomor NIM 202011110026. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada video kali ini, saya akan menganalisis tentang kelas sosial yang ada di lingkungan saya. Tetapi terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa sih kelas sosial itu. Pengertian kelas sosial yaitu kelas sosial adalah pembagian kelas dalam masyarakat berdasarkan kriteria tertentu, baik menurut agama, pendidikan, status ekonomi, keturunan, dan lain-lain. Sehingga pada kelas sosial dibagi menjadi 3, yaitu kelas sosial atas atau upper class dan kelas sosial tengah yaitu middle class atau kelas sosial yang rendah yaitu lower class. Yang pertama yaitu kelas sosial atas atau upper class. Pada golongan kelas sosial ini adalah kelas sosial yang terdiri dari orang-orang yang berstatus sosial yang tinggi. Dan pada kelas sosial ini tergolong orang-orang yang elit yang menduduki hierarki tertinggi pada puncak segitiga. Menurut hasil analisis saya pada lingkungan tinggal saya, yaitu tidak banyak yang memiliki status kelas sosial yang tinggi, karena hanya beberapa orang saja yang memiliki mata pencaharian sebagai dokter, polisi. Mungkin hanya beberapa persen, 5 atau 10% saja. Dan yang kedua yaitu kelas sosial menengah atau middle class. Pada kelompok kelas sosial menengah ini, golongan kelas yang berada di tengah hierarki, yang artinya kelompok sosial masyarakat yang secara ekonomi jatuh di antara kelas atas dan kelas bawah. Di dalam kelompok kelas sosial ini, di dalamnya ada beberapa masyarakat dengan mata pencaharian atau pekerjaan tetap dan gaji atau pendapatan yang tetap. Sama dengan kelas atas dan bawah yang juga dengan pendapatan atau gaji yang tetap, namun tetap berstatuskan sebagai seorang pekerja di suatu perusahaan atau instansi tertentu. Menurut analisis saya di lingkungan tempat tinggal saya, yang menduduki kelas menengah atau middle class yaitu tidak banyak. Hanya ada beberapa dari orang-orang yang memiliki mata pencaharian sebagai guru dan menjadi PNS. Itu pun hanya sekitaran dari 10 sampai 15. Jadi tidak lebih banyak dari kelas sosial yang atas. Selisihnya hanya sedikit saja. Dan yang ketiga yaitu ada kelas sosial rendah atau lower class. Pada kelompok kelas sosial ini merupakan sekelompok masyarakat yang menduduki tingkat sosial terbawah, yang artinya pendapatan atau gaji mereka lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan pokoknya. Menurut analisis saya di lingkungan tempat tinggal saya, yaitu banyak yang mata pencahariannya sebagai nelayan, buruh, dan karyawan. Ada pula juga yang membuka toko atau membuka warung dan berjualan. Itu mungkin lebih banyak dibandingkan dengan kelas sosial atas dan menengah. Mungkin hampir 50%. Dari beberapa kelas sosial dan pembagian mata pencahariannya, dapat kita lihat ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi atau melatar belakangi terbentuknya suatu kelas sosial atau sistem hierarki di kalangan masyarakat. Contohnya seperti status atau jabatan pekerjaan seorang individu. Yang kedua yaitu harta kekayaan yang dimilikinya. Dan yang ketiga yaitu total dan jumlah pendapatan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari saya menganalisis beberapa kelas sosial di lingkungan kehidupan saya. Jadi kesimpulannya, di lingkungan kehidupan saya banyak kelompok sosial kelas terbawah, yaitu sebagai karyawan, buruh, wirausaha, dan nelayan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.